saya Chandra Sopandi dari Bengkel Bubut Master Cendana, Bandung, masih dengan adik kesayanganku Asif Firdaus ya. Kali ini akan membahas tentang limer karbu ereking ya, dari 26 menjadi 30. Ini khusus untuk kelas Super Pro ya. Dimana regulasinya sekarang tidak boleh ada lem-leman di luar. Sama sekali kita lihat ya. Tidak ada lem-leman di luar. Yuk. Ini hasil kerja keras 5 hari baru bisa. Dan ini adalah sama ya, di limer 30 dari karbu standar 26. Cuma ini Super Pro zaman dulu. Jadi masih boleh ada lem di luar ya, walaupun sedikit-sedikit. Nah, begitu regulasi berubah sekarang, jadi kita harus muter otak lagi. Coba lihat. Yang buat regulasi suka nyiksa ya Sit ya. Udah kecipta enak-enak, nggak boleh, jadi harus muter otak lagi. Ini tuh maksimal di 29,9 mili ya. Kalau 30 nanti tembus tipis lubang. Nah itu garis, ada garis-garis itu udah super tipis ya. Jadi kalau ini dipoles sampai mengkilat sekali, ini pasti tembus. Jadi saya berpikir keras ya, ini menciptakan yang maksimal dan masih aman tanpa lem ya. Ini hasil karya kerjaan yang harus menuntut kepresisian tingkat tinggi. Nah tuh ya, itu bukan berarti bubutan Master Cendana itu tidak presisi ya, tidak bisa bikin kinclong, tapi ini sudah di tingkat 99,999% ya. Jadi kalau dilebihin sedikit lagi nanti berlubang. Nanti kerja keras kamu 5 hari nanti sia-sia sih. Ulang lagi. Aduh. Oke. Tuh kan kita bandingkan dengan yang standar tuh. Aduh, lubangnya dari 26 ke 30 ya. Jauh sekali ya. Ini menambah horsepower ya pastinya. Kan di video yang lalu-lalu saya itu pernah bicara untuk motor portingan itu suplai karburator, suplai bahan bakar harus besar juga ya. Oke. Nah ini bagian belakangnya ya, sudah menggunakan velocity state dan sudah dimodif ya. Jadi ini lengkungannya sempurna sekali ya. Ini krusial sekali, penting sekali di sini ya. Ini karbu bagus atau tidaknya HP, nambah HP atau enggaknya tergantung di sini ya. Kalau yang standar tidak ada ya, tidak ada laluannya ya. Maklum ini teknologi tahun 80, sekarang udah 2022, 42 tahun sih nggak kerasa. Jadi teknologi itu berjalan, akan maju seiring waktu ya, berjalannya waktu ya. Oke. Nah ini di bagian lem-lemannya itu kelihatannya seperti tidak rata garis-garis, itu bukan, itu warna lem. Karena saya menggunakan lem Fahrenheit ya, yang tahan panas. Ini lem lumayan harganya ya. Jadi emang kalau kerja sesuatu mending pakai yang bagus kalian. Jadi awet. Sebentar. Nah kita lihat ya dengan seksama ya. Jadi itu adalah garis-garis warna lem ya, bukan bubutan Master Cendana tidak presisi ya. Itu warna lem. Kalau ini diraba menggunakan tangan, ini melengkung persis ya, perfect, sempurna lengkungannya. Kita lihat ya, ini scape yang karbu standar ya, tuh lihat goyang ke kanan kirinya ada ya, signifikan sekali. Nah kita lihat ini scape buatan Master Cendana tuh ya, lancar sekali. Coba ke atasnya sih. Nah, tuh ya, super presisi. Nah, kita lihat goyang nggak dia? Goyang. Digoyang-goyang tuh, lihat, perhatikan tangan Asif yang ini dan yang ini menggoyang-goyang scape tuh. Tidak kelihatan goyang sama sekali ya, super presisi. Oke ya, thank you. Modifian ini saya ciptakan, saya hitung dan ukur menggunakan ini jarum scape baru ya, original ya. Jadi nggak usah bikin jarum scape lagi, jadi nggak ribet ya teman-teman ya. Tutup scape-nya juga, ini penguncinya juga masih yang ori.
Jadi saya ciptakan untuk efisiensi ya. Jadi tidak, teman-teman mekanik tidak ribet lagi. Teman-teman tinggal setting pilot jet dan main jet ya. Oke. Jadi ini kayak original ya. Tinggal kita pasang jarum escape-nya, pengunci ya, tuh per, tutup. Nah ini pemalsuan sih, di luar tampaknya standar 26, ternyata 30 sih. Tapi ini pemalsuan yang baik ya, yang positif ya, nggak akan kena undang-undang hak cipta. Tuh lihat ya, lihat sekali lagi tanpa lem-leman tuh, super cantik, super presisi. Kalau Anda ingin, teman-teman ingin kerjaan super presisi, silakan kontak Master Cendana ya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kelas Super Pro, maupun itu yang drag ataupun yang Super Pro road race-nya ya. Ini dia ya, ini PWK Sutco 28 yang sudah dilemer menjadi 30 dan menggunakan velocity state. Dan ini Mikuni 26 Carbu King yang sudah dilemer 30 juga menggunakan velocity state ya. Kita lihat ya, HP-nya sama enggak. Terus percobaan ini dilakukan di motor sahabat saya ya, Koari dari Bali ya, di Erekinnya. Oke, kita lihat gimana hasilnya. Baik, sekarang karbunya sudah terpasang. Nah, kita dyno. Baik, ini hasil dyno test ya, yang kiri yang Mikuni 30 dari 26 dilemer jadi 30 ya. Ini. Dan ini PWK Sutco 28 yang sudah dilemer menjadi 30 ya. Oke, kita baca grafiknya. Baik, yang di atas adalah Mikuni 26 remer 30 ya, Carbu King standar, dan yang di bawah adalah PWK Sutco 28 yang dilemer menjadi 30 ya. HP tertinggi Mikuni 30 25,6, Sutco 30, PWK Sutco 30 25,5 ya. HP rata-ratanya Mikuni 30 23,7, PWK Sutco 30 23,7 juga ya. Torsi rata-ratanya Mikuni 30 16,89, PWK Sutco 30 16,88. Ini sama persis ya, sama persis. HP rata-rata sama persis. Torsi rata-rata cuma menang 0,01, ini sama aja. HP tertinggi cuma yang Mikuni 30 menang 0,1 saja. Oke, ini penjelasannya. Baik, di depan saya udah bilang ya, Carbu Ereking itu teknologi tahun 80-an, 42 tahun yang lalu. Sedangkan PWK 28 Sutco ini kesini, teknologi yang terakhir-terakhir. Kita lihat bedanya ya. Mikuni ini yang 26 ini dia skepnya bulat. Kalau Sutco kotak. Ya, rata-rata karbu keluaran sekarang itu kotak. Kenapa? Jadi dia jarak laluan udaranya itu semakin pendek ya, dibandingkan dengan yang bulat ya. Jadi semakin pendek semakin cepat. Sebetulnya ini unggul ya. Tapi dengan imajinasi, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, kerja keras dan riset tanpa kenal lelah, segala sesuatu itu bisa dicapai ya. Ini terbukti karbu jadul kuno dengan karbu teknologi tinggi itu bisa menyamai ya. Oke. Baik, pada karbu Mikuni 26 yang standar tuh terlihat ya, flow-nya nggak bagus ini. Tidak bagus flow-nya. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Lalu saya modif. Nah, menggunakan lem dan menggunakan velocity state. Ini tuh menambah HP-nya besar sekali ya. Pada waktu pembangunan ruang dyno, saya itu belajar banyak mengenai ilmu aliran udara. Karena aliran udara ini adalah salah satu faktor penting ya
di mesin 2 tak maupun 4 tak ya. Dan aliran udara ini agak rumit, agak susah karena dia tidak berwarna, tidak bisa dilihat, ya tidak berbau, hanya bisa dirasakan dan dipikirkan. Ini dia kemana larinya? Ini kemana larinya? Dan segala bentuk skep dan posisi jarum skepnya itu ini adalah hasil riset ya. Hasil riset saya, jadi bisa menyamai karbu yang canggih ini ya. Jadi segala sesuatu ini harus diriset, dicoba, gagal, coba ya. Hasil Dynotest 25,6 ini yang menggunakan Mikuni 30 ini dilakukan pada motor ereking sahabat saya Ko Ari dari Bali yang mengambil semua paketan master sendana ya, dari blok, kopling, swing arm, HCD, krek as dan lain-lain ya. Dan nanti sesudah video ini akan saya ulas ya cara porting ereking yang simple tapi powerful ya. Hasil Dynotest Mikuni 30 dan PWK 30 ini dilakukan menggunakan inersia yang sama ya, 5,336 ya. Karena kalau kita merubah inersia itu bisa menaikkan atau menurunkan HP. Bagi teman-teman yang ingin tahu masalah inersia, bisa tonton ilmu mesin 2 tak part 9 tentang Dynotest ya. Segala sesuatu eksperimen riset yang saya lakukan, master sendana lakukan, datanya adalah demi apa adanya ya, sesuai kenyataan, bukan rekayasa ataupun pembohongan ya. Jadi ini inersia ini tidak bisa dibohongi. Kalau inersianya kita rubah, hasilnya bisa lebih tinggi. Nah ini terbukti ya, sama ya. Oke, thank you. Dan ini satu contoh kasus ya, kalau kita rubah inersianya ya. Oke, kita rubah jadi 7,2. Ini biasa dyno ringan ya. HP-nya lihat tuh, jadi 33,8 ya. Kalau dilakukan di inersia 8,1, ini Dynotest super ringan, HP-nya jadi 37,9 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat pemirsa ya. Thank you. Akhir kata, saya Chandra Sopandi dan Hasib Firdaus undur diri. Jangan lupa selalu riset dan riset dan riset dan riset lagi. Mudah-mudahan Indonesian look bisa terwujud. Kita tinggal ketinggalan kita dari negara tetangga kita ya. Oke. Mana sih metal? Metal. Ya, thank you.